kuku itu ikut meninggal ketika orangnya meninggal. Jadi Oke. pertumbuhannya berhenti, tetapi memang secara kasat mata kalau kita lihat seolah-olah kukunya itu tumbuh gitu loh. Kenapa? Karena ketika seseorang meninggal, bagian tubuhnya itu akan mengalami dehidrasi. Jadi kayak apa ya, kisut gitu loh. Karena kan udah nggak minum gitu kan ya, terus cairan yang ada udah mulai menguap gitu. Nah maka si jaringan yang ada di sekitar kuku akan juga ikut mengerut gitu, sehingga menghasilkan visualisasi seolah-olah Apakah kuku akan bisa tumbuh walaupun orang sudah meninggal dunia? mitos. Mitos, berarti itu salah ya? Iya, walaupun banyak dipercaya oleh banyak orang Itu. dimanapun gitu ya, dari generasi manapun gitu. Tapi ternyata kuku itu ikut meninggal ketika orangnya meninggal. Jadi pertumbuhannya berhenti, tetapi memang secara kasat mata kalau kita lihat seolah-olah kukunya itu tumbuh gitu loh. Kenapa? Karena ketika seseorang meninggal, bagian tubuhnya itu akan mengalami dehidrasi. Jadi kayak apa ya, kisut gitu loh. Karena kan udah nggak minum gitu kan ya, terus cairan yang ada udah mulai menguap gitu. Nah maka si jaringan yang ada di sekitar kuku akan juga ikut mengerut gitu, sehingga menghasilkan visualisasi seolah-olah kukunya jadi kelihatan panjang, seolah-olah panjangnya ini karena kukunya tumbuh. Tapi sebenarnya lebih ke jaringan sekitarnya yang mengerut sehingga tampaknya jadi lebih panjang. Tapi secara kedokteran, pertumbuhan kuku terhenti ketika seseorang nafasnya berhenti. Termasuk rambut juga ya? Termasuk rambut kuku, juga. Rambut juga berhenti untuk tumbuh. Nah, jadi sudah clear ya? Tidak ada lagi yang boleh percaya kalau orang meninggal kukunya masih tetap tumbuh. Kita akan bahas lagi dok soal warna kuku. Tadi dokter Santi sudah bahas warna kuku putih, tapi belum yang bagian seremnya. Ada bagian yang seremnya nggak, penyakit yang berbahayanya? Kalau tadi cuman bercak atau semuanya itu sebagian ya kan? Bisa juga karena proses penuaan, tapi bisa juga karena penyakit yang seram-seram. Itu kalau semuanya ya semuanya putih enggak. Kalau kebentur kan bagian yang kebentur aja dan ada riwayat kebentur gitu. Semua jari semua jari putih. Nah, kalau dia semua jari putih, maka yang paling sering itu penyakit-penyakit yang serius dan kronis itu adalah jantung. Diabetes. Banyak ya yang jantung, diabetes tadi juga hitam udah ya. Iya. Terus? Karena diabetes tuh mengubah banyak warna kuku karena dia mengubah peredaran darah, mengganggu peredaran darah, mengganggu persarafan, dia mengganggu semuanya gitu. Karena gula itu kemana-mana. Jadi sahabat Sonora, jaga ya. Tolong jaga ya, jangan sampai kena diabetes. Kalau udah kena diabetes, tolong dikendalikan supaya nggak kemana-mana ya. Tadi terus. Penyakit jantung, diabetes. HIV, psoriasis. Psoriasis itu gangguan imun, hipertiroid, hepatitis, sirosis hati, penyakit gangguan pada ginjal, pneumonia, sama keracunan logam-logam seperti arsen gitu ya. Bisa juga efek samping obat, beberapa antibiotik seperti sulfa, kemoterapi, retinoid gitu. Itu bisa menyebabkan seluruh kukunya berubah warna jadi putih. Saya penasaran deh dok, apakah semua orang yang mengidap penyakit-penyakit tadi, semua orang yang mengidap penyakit jantung atau diabetes, kukunya pasti akan berubah warna? Oh enggak. Oh, jadi enggak semuanya juga ya. Enggak, tapi kalau kuku dia berubah warna harus dilihat. Karena arahnya ke sana jelas, apalagi jika disertai dengan gejala-gejala tambahan. Kalau misalnya dia cuman kukunya putih tapi merasa sehat aja, hasil labnya semua bagus gitu ya, mungkin cuman proses penuaan aja. Tapi kalau misalnya sering sesak nafas atau kok sering haus gitu, ya hati-hati, ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalau ada gejala lainnya disertai dengan kuku yang putih semuanya, maka harus lebih waspada daripada kalau semuanya baik-baik aja dan labnya baik-baik aja. Ingat ya, perasaan kita atau penampakan kita sehat
itu belum tentu kita benar-benar sehat. Jadi harus cek lab juga.